Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasayyihina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian atau kita mentalaah kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, karya atau tulisan As-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang disyarah atau ditahqiq dan ditaklik oleh As-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Sampailah kita pada malam hari ini hadis yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-hadis al-arba'un wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min athari wudu faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang kelak di hari kiamat dalam keadaan gurron muhajjalin min athari wudu, dalam keadaan wajah dan kaki dan tangannya dalam keadaan bercahaya, terpancar cahaya dari wajahnya dan dari anggota-anggota wudunya. Dari di sini dikatakan min athari wudu. Jadi yang kena dari anggota wudu itu nanti Allah menjadikannya bercahaya, menjadikannya terpancar cahaya dari wajahnya. Kemudian Rasulullah katakan, faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang gurratahu falyaf'al. Dalam lain riwayat Imam Muslim, faman istata'a minkum ayyutila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang atau memperbesar atau memperbanyak cahaya di wajahnya dan juga cahaya di tangan dan kakinya, maka hendaklah dia lakukan. Nah, sudah kita sampaikan beberapa makna daripada gurron muhajjalin pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita sampai kepada ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah, kita petik faedah, manfaat atau hikmah daripada hadis ini. Pertama, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis di sini, beliau katakan fadilatul wudu wa annahu sababun qawiyyun li husuli as-sa'adatil abadiyah. Jadi
artinya keutamaan berwudu, dan bahwasanya dia merupakan sebab yang sangat kuat untuk kita memperoleh kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Jadi wudu ini jamaah sekalian merupakan sebab yang sangat kuat, sebab yang kuat untuk kita memperoleh mendapatkan kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, bahwasanya anna athar wudu'i ala al-a'dha sababun linuriha, fa fil wajhi lum'atun bayda musyarraqah wa fil yadaini wa rijlaini nurun mudhi'. Bahwasanya bekas dari wudu dari anggota badan kita ini merupakan sebab nanti akan menjadi cahaya baginya. Jadi bekas dari wudu ini dari anggota wudu kita atau badan kita merupakan sebab nanti dia akan menjadi cahaya, baik pada tangan kita sampai siku tentunya, atau pada wajah kita, pada kedua kaki kita, maka itu akan menjadi cahaya kelak dari bekas wudu ini. Nah, kalau di wajah ini jemaah dikatakan di sini dia nanti akan berupa cahaya yang berpendar atau terpancar, jadi cemerlang. Jadi dia akan kelihatan sekali terpancar wajah seseorang berwudu itu dari wajahnya. Adapun di kedua tangannya dia akan terang, nanti akan menerangi, akan terang benderang pada kedua tangan dan kedua kakinya. Kemudian juga jemaah sekalian, bahwasanya berwudu ini anna hadhihi maziyatun khassah. Dia ini adalah keistimewaan yang khusus dan merupakan tanda yang akan membedakan umat Nabi Muhammad SAW pada hari itu, pada hari kiamat kelak. Jadi dia merupakan ciri-ciri khusus atau tanda istimewa dan merupakan tanda yang akan membedakan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu manusia atau umat yang bagaimana, yang al-mumtathilah, yang melaksanakan, wal qaimah, dan yang menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, wudu ini adalah ciri atau keistimewaan khusus dan tanda yang akan membedakan umat Nabi Muhammad dari baina sairil umam, dari seluruh umat-umat para nabi dan rasul. Jadi cahaya yang ada pada wajah, pada anggota wudu, kedua tangan, kedua kaki itu adalah ciri khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat dari faedah bisa kita dapat bahwasanya yang rajih dari pendapat itu adalah bahwasanya annal wudu'a min khasa'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Min khasa'isi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya wudu ini jamaah sekalian adalah khususiyah atau kekhususan, keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Walam yakun fil umamis sabiqah, dan ini tidak terdapat pada umat-umat sebelumnya, baik itu umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, dan seterusnya ke atas. Jadi ini adalah khusus, ciri khas kekhususan dari umat Nabi Muhammad SAW. Dzalika anna Allah Ta'ala ja'ala al-ghurrata fi wujuhihim wat tahjila fi aydihim wa aqdamihim siyaman khasatan lahum min athari wudu. Yaitu yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan cahaya di wajah mereka dan juga cahaya pada kedua tangan, pada tangan-tangan dan kaki mereka, merupakan tanda khusus, ciri khusus bagi mereka dari tanda bekas-bekas berwudu tadi. 5 jaa fi sahih Muslim, yaitu terdapat sebuah hadis dari sahih Muslim bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, lakum siyaman laisat li ahadin minal umam, kalian kelak nanti di hari kiamat akan memiliki tanda yang tidak terdapat pada seorang pun dari umat-umat sebelum kalian, yaitu tariduna alayya gurran muhajjalin min athari wudu. Nanti kalian akan mendatangi aku, ya, atau akan melewati aku, atau akan kenal kalian nanti, yaitu dengan bercahaya putih cemerlang wajah-wajah dan kaki dan tangan kalian dari bekas wudu. Jadi nanti jamaah sekalian, dari sekian manusia, dari sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, bahasanya Rasulullah akan bisa mengenal kita ini, umatnya ini, dari
terpancar pada wajah dan anggota-anggota wudhu, yaitu kedua kaki dan tangan kita, dengan cahaya yang putih cemerlang yang akan terpancar dari wajah kita dan juga akan terang benderang dari keluar dari kedua tangan dan kedua kaki kita. Nah, barakallahu fikum. Walau kana ghairuhum yatawaddau, seandainya umat selain umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dia berwudu, maka juga akan mereka dapatkan yang sama. Jadi lahum mislu ma li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan dapatkan seperti itu juga. Ya, nanti ada sedikit diterangkan di bawahnya bahwasanya umat itu ada terbagi dua, nanti ada di belakang di hadis yang berikutnya insyaallah, yaitu ada namanya ummatud dakwah dan ummatul ijabah. Jadi umat ini kalau disebut umat Nabi Muhammad itu adalah khusus bagi pada ummatul ijabah. Jadi umat ini manusia yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa wudu ini adalah kekhususan umat ini, sebagaimana telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini jemaah sekalian, anna bahwasanya ketaatan kita kepada Allah merupakan sebab keberuntungan dan keselamatan kita dan kesuksesan kita di hari kiamat kelak. Jadi jemaah sekalian, ketaatan kita kepada Allah merupakan sebab bagi keberuntungan kita, bagi keselamatan kita dan kesuksesan kita di hari kiamat. Maka fakullu ibadatin lillah ta'ala laha jazaun tunasibuha. Jadi setiap ketaatan, setiap ibadah kita kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan yang kita lakukan. Seperti contohnya di sini, yaitu tatkala kita berwudu, maka nanti bekas wudu kita itu Allah mampu menjadikan dia bercahaya, berpendar, terpancar cahaya dari anggota wudu yang kena dari wudu itu min atharil wudu, dari bekas-bekas yang di situ kita basuh seluruh anggota wudu kita. Kemudian di sini jemaah sekalian, bahwasanya hikmah dari atau faedah dari hadis ini merupakan di sini ada kepastian, pastinya adanya kebangkitan, pastinya kita akan kembali kepada Allah, dan juga kepastian ditetapkannya bahwasanya akan kita diberi balasan atas apa yang kita lakukan. Wa huwa mimma ulima minad dini bidarurah. Ini sudah kita ketahui bersama tentunya bahwasanya keimanan kita kepada hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti kita yakini kebenarannya. Dan sini dikatakan bahwasanya sesungguhnya iman kita kepada hari kebangkitan dia termasuk min arkanil iman as-sittah, termasuk daripada salah satu dari rukun iman yang 6. Ya, mungkin kita semua sudah ketahui, yaitu hadis Jibril, itu terkenal dengan hadis Jibril, yaitu fa akhbirni anil iman. Ditanya oleh malaikat Jibril, merupakan manusia, seorang pemuda, seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat bekas-bekas orang melakukan perjalanan. Waktu itu duduk depan Rasulullah SAW. Kemudian ditanya fa akhbirni anil iman, faqala Rasulullah SAW, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun Islam yang kelima yaitu keimanan kita, bahwasanya iman itu adalah kita beriman kepada hari akhirat, bahwasanya manusia akan kelak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari kuburnya dan akan mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan di dunia ini. In khairan fa khairun, jika baik maka dia akan dapatkan balasan yang baik, wa in syarran fa syarrun, apabila dia melakukan keburukan di dunia maka juga dia akan ada balasan yang serupa atau keburukan dia dapatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allahu wa iyyakum min ashabil jannatil firdausil a'la. Semoga Allah menjadikan kita termasuk penghuni surga firdaus yang paling tinggi dengan amal-amal yang kita lakukan di dunia ini, amal yang soleh kita lakukan. Dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita yang setimpal dengan amal yang kita lakukan. Kemudian juga jemaah sekalian, bahwasanya yang diambil dari hadis ini, al-ba'su yakunu lil arwahi wal ajsad. Kama sahha dzalikal hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya manusia nanti
kelak di hari akhirat akan dibangkitkan, ya, yaitu dengan ruh dan jasadnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Jadi yaitu tatkala jiwa-jiwa itu atau ruh-ruh itu akan dikembalikan kepada jasad-jasadnya masing-masing. Ya. Jadi nanti ruh itu akan dikembalikan, akan digandengkan atau disatukan kembali dengan jasad-jasadnya. Yaitu sebagai dalam hadis itu Rasulullah katakan anannasa yuhsaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan. Nanti manusia, katanya Rasulullah SAW, akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang kakinya, tidak beralas kaki. Uratan artinya tidak berpakaian, telanjang. Gurlan artinya kulupnya itu kembali dia menutup, artinya tidak berkhitan lagi. Jadi nanti pada hari kiamat itu manusia akan dikumpulkan semua jadi satu semuanya. Sampai saat itu Aisyah karena rasa malunya yang tinggi, ya Rasulullah, dia bertanya, laki-laki dan wanita berada dalam satu tempat, mereka melihat satu sama lain. Makanya Rasulullah menjawab, ya Aisyah, perkara pada situ lebih asyaddu, jadi akan lebih dahsyat dari sekadar mereka melihat satu sama lain. Karena nanti orang itu akan melihat mendongak ke atas semuanya. Jadi mereka semua memikirkan dirinya masing-masing, bertanya kemana ujung akhir dari perjalanan mereka kelak di hari kiamat. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jemaah sekalian, jadi ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW bahwasanya manusia kelak akan dikumpulkan dalam keadaan bagaimana pada hari kiamat? Itu dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, telanjang kaki, tidak berpakaian, telanjang seluruh badannya, dan juga bahkan kalau bagi yang laki-laki yaitu mereka gurlan, artinya dalam keadaan zakar mereka atau kulub mereka atau yang dipotong pada saat khitan itu akan kembali seperti sedia kala dalam keadaan belum berkhitan. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini jemaah sekalian ada dijelaskan adapun perkataan atau sabda Rasulullah min ummati di sini dalam hadis yang di atas tadi bahwasanya jadi umat itu ada dua, yaitu ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu jadi umat atau manusia yang didakwahi, dan juga ada umat atau manusia yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu wasfin unita bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fal muradu bihi ummatul ijabah. Maka setiap sifat atau perkataan dalam hadis tentang umatku itu artinya adalah umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ummatul ijabah yang menerima dakwah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima risalah Islam ini. Adapun setelah itu maka dikatakan sebagai ummatul dakwah. Nah, ada sini jemaah sekalian ada sedikit khilaf para ulama tentang masalah apakah kita di dalam berwudu itu dengan hadis ini, dengan motivasi seperti ini, apakah kita memperpanjang wudu kita tuh sampai melewati yang wajib untuk kita basuh seperti ilal mirfaqain, apakah sampai siku atau melewati itu, atau juga ini seperti ini hanya sampai di sebatas ka'bain ini, mata kaki, atau melewati dari itu. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan pengikutnya berpendapat bahwasanya disunahkan kita untuk membasuh melewati anggota wudu yang wajib kita basuh. Nah, wahwa madhab jumhur ulama. Ini adalah pendapat daripada kebanyakan para ulama. Sedangkan yang mereka tentunya berpendapat dari tadi apa, mereka berdalil wastadallu bi baqiyatil hadis al-bab. Jadi mereka berdalil dengan ujung akhir daripada hadis ini, yaitu apa? Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Berkata Imam An-Nawawi bahwasanya ittafaqa ashabuna ala ghasli ma fawqal mirfaqaini wal ka'bain. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya ulama di kalangan kami itu ashabus Syafi'i, tentunya Imam Nawawi Imam Syafi'i, bahwasanya mereka semua sepakat bahwasanya yang dibasuh lebih daripada atau di atas daripada siku dan juga al-ka'bain, di atas dari kedua mata kaki. Nah, ada Imam Malik dan
wa ahlul Madinah. Adapun Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah dan juga ulama-ulama di kota Nabi SAW dan ahlul Madinah, maksudnya di kota Nabi SAW, mereka berpendapat bahwa tidak disunahkan melewati daripada anggota wudhu yang wajib dibasuh. Jadi tidak disunahkan untuk melewati sampai mungkin pertengahan lengan atas atau mungkin sampai pertengahan betis. Jadi seperti itu. Nah, ini khilaf para ulama, agak panjang sedikit pembahasannya. Al-muhim jamaah sekalian, ada asarnya, nanti ada di hadis berikutnya dijelaskan bahwasanya pendapat yang lebih mendekati kepada yang rojih, ya dalam hal ini ada pendapat di sini bahwasanya kalau para imam bermacam Syafi'i, mereka berpendapat seperti tadi bahwasanya disunahkan. Ya, karena ini khilaf ulama banyak sekali. Tetapi ada pendapat juga di sini bahwasanya mereka berpendapat seperti ini dalilnya. Jadi wastadul dzalika. Adapun sebagian ulama juga seperti Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mereka berpendapat bahwasanya tidak disunahkan atau tidak disunahkan untuk kita memperpanjang, karena kita dicukupkan dengan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini agak panjang sedikit pembahasannya, dibawakan beberapa pendapat kaul para ulama dengan beberapa dalil tentunya, bahwasanya gurrah itu diantara itu adalah di wajah. Bagaimana mungkin wajah kita bisa diperpanjang bekas wudunya, katanya seperti itu. Tapi setelah kita murojaah kembali bahwasanya ada dalam Sahih Muslim tadi bahwasanya faman istata'a minkum ayyutila gurratahu wa tahjilahu. Jadi ada di dalam lafaz yang lain bahwasanya barang siapa yang mampu di antara kalian memperpanjang ya gurratahu, cahaya di wajahnya dan juga cahaya di kedua kaki dan kedua tangan dan kakinya, makalah hendak dia lakukan. Nah, jadi seperti itu jemaah. Kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu pada hadis yang ke-41. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-41 artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu, ya yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat beliau takjub atau menyukai atau takjub. Ya, jadi yu'jibu sini dikata ajaba, jadi maksudnya artinya beliau menyukai untuk memulai dari kanan, fi tana'ulihi, tatkala beliau memakai sendal. Ya tentunya juga termasuk itu memakai sepatu, memakai kaos kaki, ya juga tentunya berpakaian, memakai celana, memakai baju dan sebagainya. Jadi dimulai dari yang kanan. Wa tarajjulihi, dan juga tatkala beliau menyisir. Jadi disisir rambut itu jamaah dari kanan. Termasuk juga lihyah. Jadi jenggot juga, kalau ada yang punya jenggot tentunya kita sisir dari sebelah kanan. Ya. Wa tuhurihi, tatkala beliau bersuci atau berwudu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan seluruh urusan beliau atau perkara beliau senang beliau mulai dari yang kanan. Ya, bisa dalam beberapa riwayat itu hadis yang lain, misalnya beliau membagi makanan, maka beliau atau bisa meminum sesuatu kemudian diberikan kepada orang di sebelah kanannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dimulai dari yang sebelah kanan. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini sedikit dijelaskan yu'jibuhu ini minal i'jab, artinya yuqalu a'jabani hadza syai' li husnihi. Jadi ada sedikit dijelaskan bahwasanya al-i'jab ini artinya a'jabani, jadi takjub saya. Jadi a'jabani hadza asy-syai', jadi membuat saya takjub sesuatu karena bagusnya, jadi karena indahnya. Ya, jadi seperti itu. Dalam hal ini kita ketahui semua bahwasanya Rasulullah senang seperti tadi, anak ulangi lagi bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya beliau tuh menyukai atau beliau takjub
untuk memulai dari sebelah kanan. At-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian, yaitu di sini ada jelaskan sedikit bahasanya jadi ni'al, jadi na'lun artinya sandal atau sepatu atau kaos kaki. Masuk juga di sini kata ulama, ini dijelaskan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam bahwasanya yani fi lubsihi, jadi tatkala memakainya. Jadi maksudnya itu tatkala memakainya. Jadi bukan tatkala melepas. Kalau melepas didahulukan dari kaki kiri tentunya. Sedangkan kalau memakai dari yang kanan. Jadi ya ini ya, jadi maksudnya dia fi tana'uli artinya ai lubsihi. Ai fi lubsihi an-na'l wa nahwihi minal khuffain wal jawrabain wa misluhu asyab, katanya penulis di sini bahasanya maksudnya adalah tatkala saat memakainya. Jadi memakai itu dahulukan dari kaki kanan atau tangan kanan. Ya kalau misalnya kalau memakai sepatu atau mungkin yang memasukkan lengan baju dan sebagainya, baju, jaket dan seterusnya, maka kita memulai dari yang kanan. Tapi kalau dilepas, mulai dari yang sebelah kiri. Ya, ini termasuk adab yang seharusnya atau sebagai soyogyanya kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita sejak kecilnya. Jadi memulai itu memakai apa saja, baik mungkin kalau saya bahasakan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, dalam artian ya sisir rambut, sisir jenggotnya, memakai baju, ya memakai sepatu dan sebagainya. Maka kalau memakai itu mulai dari yang sebelah kanan. Adapun kalau melepas didahulukan yang sebelah kiri, baik tangan kiri atau kaki sebelah kiri. Jadi misalnya melepas baju, maka kita keluarkan dulu, mengeluarkan dari yang lengan sebelah kiri, atau misalnya mungkin lepas celana. Ya mungkin sudah ada santri yang bertanya, nah bagaimana kalau pakai sarung yang tidak ada kiri kanannya? Ya kita masukkan lebih dahulu, kalau memakainya masuk lebih dahulu ke dalam sarung itu, ya karena dia melingkar gitu, maka masuk dulu kaki kanan, baru kaki kiri. Ya, atau kalau kita buka berarti kita keluarkan dulu kaki kiri kita, atau lepas sarung itu keluar kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ya kecuali misalnya mungkin kalau masukkan dari atas berarti kita langsung aja masukkan seperti itu ya, tidak ada kiri kanan ya tentunya. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan tadi, jadi seperti itu. Jadi kalau memakai maka dahulukan kaki kanan, tetapi kalau melepas maka dahulukan kaki kiri atau tangan kiri. Nah, wa tarajjulihi bitasdid. Jadi artinya tarajjul intinya kita menyisir rambut kita, menyisir rambut dan jenggot kita. Termasuk juga jamaah tatkala mencukur. Tatkala kita cukur itu maka kita mulai dari sebelah kanan. Dalam hadis tentang haji Rasulullah SAW, kalau beliau buat cukur itu, tukang cukur saat itu ingin mulai dari sebelah kirinya. Rasul katakanlah ibda bihada min hada, jadi mulai dari sebelah kanannya. Maka yang dicukur oleh tukang cukur saat itu Rasulullah SAW rambutnya. Jadi seperti itu jemaah. Jadi termasuk mencukur. Al-muhim nanti ada dijelaskan di belakang bahasanya perkara-perkara al-mustatabah, jadi yang itu yang baik, maka memang kita disunahkan untuk kita memakai mulai dari kanan kita, atau kita memakai tangan kanan kita. Ya ini ada lebih dakik lagi. Jadi wa fi sya'nihi kullahu, jadi pakai tangan kanan. Jadi misalnya kita seperti dulu pernah dijelaskan tentang masalah berwudu, kalau itu ta'abbudi malah siwak itu bisa kalau kita lagi mau sholat. Ya, maka itu kita, karena ini adalah sifatnya ta'abudi, maka kita pegang pakai tangan kanan kita menggosok dengan siwak itu. Adapun kalau kita mungkin untuk membersihkan gigi kita atau mulut kita, membersihkan gigi dan sebagainya, maka kita memakai tangan kiri. Ya, jadi seperti itu tafsir oleh para ulama menjelaskan tentang bagaimana sunnahnya kita dalam masalah hatta dalam bersiwak. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah kita lanjutkan sedikit. Nah ini wa fi sya'nihi kullihi. Jadi minal asya'il mustatabah fa hadza ta'mimu ba'da takhsis fi kulli mustatabin. Jadi di sini wa fi sya'nihi kullihi. Jadi dalam seluruh perkara beliau menyukai untuk memulai dari yang sebelah kanan. Nah di sini dijelaskan bahasanya ini adalah diungkapkan secara umum setelah tadi secara khusus. Jadi masalah menyisirnya, masalah memakai sepatu, memakai sandal,
bersisir atau juga dalam berwudu, kemudian secara umum lagi dalam seluruh perkara beliau yang baik itu, maka beliau mendahulukan yang sebelah kanan, atau memakai tangan kanan yang misalnya dalam hal tentunya memberi dan menerima, yang menunjuk dan sebagainya. Adapun perkara-perkara yang istighzar, yang kotor tentunya, maka kita memulai dari yang sebelah kiri. Seperti kita tatkala masuk kamar mandi, kita mulai dari yang kiri, ya, atau keluar dari masjid, kita keluar dari mulai kaki yang kiri, ya. Atau maaf, jadi seperti juga tatkala kita misalnya, ya, ada hal yang kecil, kadang mungkin kita kadang-kadang kelewatan gitu dalam hal ini masalah, yaitu apa, maaf aja, misalnya orang yang mungkin membersihkan hidungnya atau mungkin membersihkan lubang telinga karena gatal sebagainya, maka itu jemaah hendaklah kita memakai tangan kiri, ya. Jadi kita pakai tangan kiri, hatta mungkin lubang telinga yang kanan kita pakai tangan kita yang kiri, ya. Atau mungkin kita membersihkan hidung dan sebagainya, maka hendaklah kita memakai tangan kiri kita. Karena nanti bisa jadi saat mungkin kita melakukan itu, kalau pakai tangan kanan nanti mungkin ada orang ngajak salaman dan sebagainya, ya terasa bagaimana gitu ya. Ya, jadi kalau kita bersalaman dengan orang atau bersatu, padahal kita baru saja membersihkan mungkin apa yang kotor dari badan kita, dari hidung atau telinga dan yang lain-lain tentunya. Jadi seperti itu jemaah sekalian, barakallahu fikum. Nah, kita sedikit membacakan qala al-muallif rahimahullah taala, ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini? Jadi disukainya kita mendahulukan yang kanan dalam kita tadi memakai sendal, memakai sepatu, kaos kaki dan seterusnya, atau termasuk juga kita berpakaian. Jadi memasukkan dahulu lengan itu yang sebelah kanan tentunya kalau berpakaian, atau memakai baju, jaket dan seterusnya. Dan juga tatkala kita menjisir seperti itu, dan juga tatkala kita bersuci, berwudu. Jadi perkara-perkara yang disukai atau bagus seperti ini, maka kita disunahkan kita untuk memulai dari yang sebelah kanan. Kemudian di sini katakan qaidatul syar'i. Jadi bahasanya jemaah sekalian, ada kaidah dalam syariat kita ini yang akan terus berlaku sepanjang masa, bahwasanya disukai bahwasanya kita tuh memulai dari yang kanan pada setiap perkara yang untuk memuliakan, yang kita mulia, wa tanzih, dan juga untuk membersihkan. Jadi seperti tadi misalnya termasuk kalau berwudu, membersihkan diri, atau tadi seperti kita mencukur dan sebagainya. Nah, jadi adapun yang selain itu tentunya yang berlawan itu tentunya adalah kita disukai atau disunahkan untuk mulai dari yang sebelah kiri, seperti tadi yang dijelaskan bahwasanya bisa masuk kamar mandi atau bisa keluar dari masjid, ya bukan berarti kotor itu di luar, tapi karena memang ahabul buqai fil ardi, jadi tempat yang paling Allah sukai di atas muka bumi ini itu yaitu masjid. Jadi tentunya ini adalah tempat yang paling baik, makanya bukan berarti di luar masjid itu ya tempat yang kotor atau najis dan sebagainya. Tapi seperti itulah kita disunahkan tatkala kita masuk masjid itu kita dahulukan kaki kanan, misalnya gitu. Kemudian juga tatkala kita keluar dari masjid maka disunahkan kita untuk dahulukan kaki kiri. Ya tentu sampai kita membaca sudah kita hafal sebuah tentunya. Bismillah wassalatu wassalamu wasillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ya sudah tadi bahasanya kita jadikan yang sebelah kiri itu untuk sesuatu yang mustaqzarah, jadi yang kita kotor, yang secara syar'i, secara akal dan juga secara kesehatan atau kedokteran, maka itu sangat sesuai sekali. Ya, kalau kita mungkin masanya kita membasuh kubul dan dubur kita, maka itu kita memakai tangan kiri tentunya. Subhanallah, begitulah indahnya agama kita ini jemaah sekalian. Hatta hal-hal yang penting saja secara detail, tafsil dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sedikit dijelaskan di sini bahwasanya Imam Nawawi katakan, ini afan yang kelima, yaitu bahwasanya yang utamaan al afdal fil wudu'i huwa al bida'atu, yani bighasl yumna yumnal yadaini ala yusrahima. Jadi
Yang utama itu bahwasanya kita sudah ketahui semua tentunya bahwasanya yang lebih utama adalah kita dalam kita memulai itu adalah kita cuci dari tangan kanan kita yang sebelah bagian kanan kita. Di sini ada dikatakan Imam Nawawi mengatakan para ulama sepakat bahwasanya mendahulukan yang kanan di dalam